sebelum nanti tentu saja Ibu Sydney Jones yang akan menyampaikan paparannya, dan kita akan melanjutkan dengan diskusi lebih lengkap ya, lebih jauh nanti sampai akhir acara. Oke, pertama kali saya kira saya ingin menyapa teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman sekalian ya, salam sejahtera, salam damai untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di sini, di forum ini. Banyak teman yang sudah lama tidak bertemu ya, termasuk dengan Bu Sydney, saya kira sudah lama sekali saya tidak bertemu ya. Ya, dengan Jun juga saya kira lama sekali, Jun Hona ini udah lama sekali ketika dia masih sering bolak-balik di Jakarta. Jadi lalu dengan teman-teman dengan Nur Huda cukup sering, berapa minggu yang lalu baru bertemu ya. Jadi ini senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara ini melalui Zoom, fasilitas Zoom. Menyelenggarakan acara di siang hari seperti ini cukup menantang sebenarnya, terutama buat teman-teman yang berpuasa. Biasanya saya selalu ditemani oleh kopi panas, oleh makanan-makanan cemilan begitu ya, tapi kali ini terpaksa tidak. Tapi saya yakin, saya kira dengan topik yang menarik, juga dengan pembicara berkelas, ya, Bu Sydney Jones, saya yakin ini kantuknya bisa diusir. Ya, jadi saya kira kita bisa akan terpancang dengan semangat kepada acara ini. Itu yang pertama. Berikutnya saya kira saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Sydney Jones terutama yang sudah berkenan hadir, menyempatkan hadir untuk bisa lalu juga beberapa teman-teman dari berbagai daerah ya, dari beberapa wilayah. Ada Nur Huda yang dari Singapura, ada Iwan Lapasere nih dari Palu ya. Jun saya kira dari Kyoto ya Jun. Lalu ada teman-teman lain dari berbagai daerah, dari berbagai negara bahkan mungkin yang bisa hadir di sini. Kita hari ini akan mendiskusikan topik yang sangat menarik ya, mengenai dinamika ekstremisme kekerasan masa pandemi. Jadi mungkin pengantar singkat bahwa sebenarnya ini awalnya ini merupakan kegiatan internal semacam itu. Jadi kami sedang melakukan riset kecil-kecil memang di dalam ya, riset digital mengenai dinamika violence extremism dan counter atau prevention violent extremism di masa pandemi. Dalam rangkaian itu kami mengundang expert ya, FGD expert untuk berdiskusi dengan tim. Hari ini kita berdiskusi dengan Sydney Jones karena beliau pas waktunya bisa, dan saya kira akan lebih baik jika acara ini kita buat terbuka untuk teman-teman sekalian yang berminat, dan ternyata cukup banyak pendaftar, paling tidak sudah lebih dari 70-80 ya tadi Bung Fadil yang sudah mendaftarkan. Jadi tampaknya cukup banyak teman-teman yang tertarik untuk bergabung dalam diskusi kita, karena itu kita kemudian membuat ini sebagai acara terbuka. Jadi saya kira sebagai sebuah diskusi publik yang penting di masa pandemi mengenai isu-isu terkait dengan dinamika ekstremisme kekerasan. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan PSKP sebelumnya, ini semacam rangkaian atau susulan ya dari serial webinar sebelumnya yang dilakukan oleh PSKP UGM, waktu itu bekerja sama dengan The Asia Foundation, dengan Mbak Sandra dan teman-teman, dengan Mbak Ade, mengenai isu pandemi, inklusi, dan transformasi. Ya. Jadi mungkin lebih isu-isu makro pandemi dengan pembangunan, transformasi, perdamaian, dan lain-lain. Yang insya Allah serial webinar itu akan segera menjadi buku, sedang dalam proses review dari Asia Foundation. Draft dari kami sudah siap, ya nanti akan menjadi buku kira-kira mungkin sekitar 200-250 halaman dari buku itu ya, serial webinar selama 5 kali. Kemudian kami konversi menjadi buku. Nah hari ini kami akan dalam rangkaian dari itu, tapi fokusnya tentu saja agak beda spesifik, kita mengenai isu-isu dinamika ekstremisme kekerasan di masa pandemi. Ada pertanyaan kepada kami sebelumnya ya mengenai ini acaranya apa ini? Acara Peace Talk, bincang damai,
Tapi kok topiknya tentang ekstremisme kekerasan, katanya begitu. Ada yang bertanya begitu, Bu Sidney. Pistop bincang damai kok topiknya tentang ekstremisme kekerasan. Terus kira-kira sederhananya saya jawab, untuk membangun perdamaian kita harus mengenali lawan-lawan dari perdamaian. Kira-kira begitu ya. Jadi potensi-potensi yang berpotensi mengganggu perdamaian harus kita ketahui, kita kenali, kita diskusikan, kita riset ya. Karena itu sebagai cara kita untuk membangun perdamaian. Jadi kira-kira itu ya pengantar saya mengenai acara pada siang hari ini sebagai rangkaian dari acara sebelumnya. Oh ya, acara kegiatan ini, riset ini mendapat support sebenarnya dari Southeast Asian Network Civil Society Organization yang di-host di Deakin University oleh Pak Greg Barton di sana dengan teman-teman ya. Oke, berikutnya saya kira kita akan masuk ke topik dan terutama sedikit saya ingin memberi pengantar mengenai pembicara, meskipun sebenarnya tidak perlu banyak pengantar mengenai Sidney. Saya kira semua orang yang hadir di sini pasti sudah mengenal Ibu Sidney Jones. Mungkin pertanyaan yang kadang-kadang saya dengar kan begini, kira-kira kenapa ini kok ada Sidney Jones seorang bule tapi kok sangat otoritatif bisa berbicara mengenai isu-isu gerakan ekstremisme kekerasan Islam di Indonesia. Barangkali ada pertanyaan begitu ya. Mungkin begini, saya ingin mengantarkan sedikit bahwa menarik bahwa Bu Sidney ini terlibat di Indonesia sudah sangat lama, saya kira sejak akhir 70-an ya atau bahkan awal 80-an. Saya ingat waktu itu saya bertemu interview dengan Pak Irfan Awas ya, dulunya Sekjen Majelis Mujahidin Indonesia. Ya. Dia cerita bahwa dulu ketika pengadilannya Abu Bakar Bashir ya dengan Abdullah Sungkar ya, Bu Sidney ya, tahun 85-an ya, kira-kira soal asas tunggal. Saya kira Bu Sidney salah seorang yang aktif mengikuti proses sebagai mungkin Human Rights Watch waktu itu ya, sebagai staf Human Rights Watch barangkali. Ya, jadi Bu Sidney saya kira karena itu sudah mengikuti persoalan sudah sangat awal sebelum isu ini berkembang besar hari-hari ini ya. Jadi pada waktu itu sehingga sudah berdekatan dengan teman-teman itu dan saya ingat waktu itu saya memperoleh naskah dari Irfan Awas, jadi terjemahan dari report Sidney mengenai persidangan Abu Bakar Ba'asyir dalam bahasa Arab. Jadi report Sidney yang saya kira advokatif ya, semangatnya saya kira advokasi human right terhadap teman-teman yang bergerak katakanlah dalam gerakan Islamisme, kemudian ditranslasi ke dalam bahasa Arab. Jadi saya lihat waktu itu ketika saya bertemu dengan dia menceritakan itu. Jadi saya kira ini satu clue saja singkat bagaimana Sidney Jones bukan orang baru. Dia orang yang lama sekali terlibat dalam isu ini, bahkan ketika mungkin belum banyak orang memberi perhatian ya kepada isu-isu ekstremisme kekerasan pada jejaring katakanlah kelompok-kelompok Islam ya, jihadis dan lain-lain, dan bahkan sejak tahun 80-an awal atau pertengahan itu sudah mengikuti dengan detail saya kira berbagai isu yang muncul di persidangan misalnya dan lain-lain. Jadi saya kira itu sedikit konteks untuk Bu Sidney dan sekaligus Bu Sidney meskipun tidak pernah langsung menjadi supervisor saya, kira-kira begitu. Tapi saya bekerja dengan orang-orang yang dekat dengan dia dulu. Ya. Supervisor master saya itu Pak Harold Crouch, ya, Profesor Harold Crouch, yang merupakan Direktur ICG International Crisis Group sebelum Bu Sidney. Ya. Jadi saya bertemu dengan Pak Harold, lalu sambung dengan Bu Sidney Jones waktu itu, dan terakhir saya kira banyak bekerja saya kira dengan Pak Greg Fili di EN. Saya kira itu pengantar singkat saya mengenai forum. Saya nggak akan detail mengenai Bu Sidney, saya kira karena sudah banyak yang tahu mengenai keterlibatan beliau dari ICG dan sekarang di IPAC ya, Institute for Policy Analysis of Conflict. Dan saya kira report-reportnya selalu kita jadikan rujukan mengenai banyak hal, mengenai isu-isu ekstremisme kekerasan maupun mengenai isu-isu konflik di Indonesia secara umum. Oke, lalu kita akan masuk pada topik pada hari ini. Jadi ya, apa yang akan kita bicarakan hari ini. Ada beberapa pertanyaan saya kira yang muncul di audiens atau di kalangan teman-teman mengenai topik kita. Jadi salah satu pertanyaan misalnya adalah benarkah katakanlah gerakan ekstremisme kekerasan yang bercorak Islam khususnya makin subur atau tetap tumbuh dan masih subur di masa pandemi? Kira-kira begitu. Kalau iya, kira-kira kenapa menyebabkan itu terjadi di masa pandemi ketika yang lain-lain katakanlah pasang surut, tapi sebaliknya gerakan-gerakan ekstremisme
kekerasan justru naik. Lalu apa kaitannya mungkin dinamika itu dengan kebijakan-kebijakan terakhir dari pemerintahan sekarang ya? Nanti mungkin pasti kita akan diskusi lagi rame-ramenya kasus Munarman saya kira minggu ini ya. Banyak diskusi mengenai itu mengkaitkan FPI katakanlah dengan JAD, dengan kelompok jihadis yang lain dan seperti apa. Jadi bagaimana sebenarnya topik-topik ini pasti itu topik yang sangat menarik dan saya kira Bu Sidney nanti akan membahasnya, saya kira mengupasnya satu persatu. Saya kira itu pengantar saya mengenai isu hari ini. Saya akan memberi waktu kepada Ibu Sidney Jun. Silakan nih. Terima kasih banyak Pak Najib dan salam sejahtera kepada semua. Nah, coba saya lihat apakah sudah bisa melihat. Sudah bisa. Oke. Sudah. Ya. Oke. Oke. Jadi saya sudah dapat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Najib dan saya mau jawab sedikit, tapi lambat laun kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih menarik tentang FPI dan Rustan, bagaimana cap teroris diterapkan kepada OPM. Tapi kalau kita mulai dengan soal COVID, saya kira antara lain dampaknya adalah bahwa ada beberapa kelompok termasuk MIT, Mujahidin Indonesia Timur, yang melihat COVID sebagai sekutu dalam arti bahwa virus dilihat sebagai sesuatu yang bisa melemahkan musuh Islam. Apalagi ide itu muncul pada waktu Italia kena, Perancis kena, dan banyak negara-negara di Eropa, apalagi New York, kena COVID. Tapi MIT yakin bahwa itu berarti bahwa sekarang saatnya untuk menyerang musuh. Jadi antara lain kalau kita bisa let me see, lihat di bagaimana saya pindah ke so kita bisa melihat di sini bagaimana selama 2020 ada begitu banyak kontak senjata dan serangan dari MIT karena antara lain mereka melihat satu bahwa sekarang saatnya, tapi juga bahwa mereka begitu terpukul bahwa they have nothing to lose. So walaupun mungkin hanya sekitar 11-14 anggota bisa melihat bagaimana MIT menjadi kelompok yang paling aktif selama tahun 2020. Nah, satu lain yang terjadi, COVID juga ada dampak dengan melemahkan kapasitas kelompok ekstremis untuk cari dana. Karena salah satu adalah bahwa donatur mereka juga terpukul oleh COVID. Dan ada soal infak dan sedekah yang menjadi jauh lebih sulit. Yang ketiga, jauh lebih sulit berhijrah dengan begitu banyak protokol, apalagi dengan pesawat dan international travel yang menjadi sangat sulit. So kalau kita lihat keadaan di Suriah sudah menjadi jauh lebih sulit sebelum COVID menjadi masalah, tapi apalagi setelah negara-negara di Asia kena COVID, sudah jelas bahwa tidak ada orang yang bisa berangkat. Malah untuk deportasi pun sudah sulit, dan kita melihat bahwa sekarang ada WNI di Turki, di Filipina, di Afghanistan, dan di Malaysia yang seharusnya dipulangkan, tetapi karena protokol COVID tidak bisa dideportasi.
Jadi mungkin Indonesia dalam masalah ini beruntung. Yang ketiga, pengajian-pengajian lebih sulit diadakan karena akan dituduh melanggar protokol COVID. Itu berarti bahwa lebih banyak kelompok dibentuk online. Dan kalau kita lihat orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan teroris, banyak selama tahun 2020 dan 2021 adalah kelompok online atau di Facebook atau di sosmed yang lain. Tapi itu berarti bahwa sekarang peranan cyber patrol dari Densus 88 menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Yang faktor lain adalah kerjasama antara polisi regional juga dipersulitkan oleh COVID. So, misalnya ada beberapa WNI yang ditangkap di Filipina. Polisi di Indonesia ingin ke sana untuk wawancara dengan mereka, sekarang tidak bisa karena protokol COVID di Filipina tidak mengizinkan. So itu COVID juga menjadi satu faktor di sana. Kalau soal repatriasi WNI dari kamp-kamp di Suriah, dulu memang sudah ada banyak hambatan dan halangan sampai tidak satu pun hampir dikembalikan tahun lalu. Yang ada yang sudah dikembalikan dengan bantuan pemerintah hanya keluarga yang sudah pulang pada tahun 2017. Mungkin dengan satu keluarga lain yang pulang pada tahun 2018. Tapi tahun lalu hampir tidak ada. Dan sekarang dengan COVID, itu seperti semua diskusi tentang bagaimana bisa memulangkan WNI, apalagi unaccompanied children, sudah hampir berhenti. Dan yang terakhir, jelas bahwa COVID dipakai sekarang ini sebagai alasan oleh pemerintah untuk awalnya menangkap Habib Rizik. Dan gampang untuk menangkap dia karena jelas dia melanggar protokol COVID. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, bagaimana tuduhan terhadap Rizik dan FPI menjadi jauh lebih serius, jadi jauh lebih besar daripada pelanggaran COVID saja. Kalau kita kembali sekarang ini untuk lihat bagaimana serangan teror di Indonesia selama 2020 dan 2021, saya kira yang menarik adalah betapa sedikit serangan teror, walaupun sekarang ini kami masih terkejut oleh serangan di Mabes dan pemboman Makassar. Tapi sebetulnya sedikit sekali serangan yang betul-betul jadi matang. Yang ada banyak penangkapan atas rencana yang sudah dideteksi oleh polisi. Jadi kita bisa melihat bahwa selama 2020 ada 228 orang yang ditangkap atas tuduhan teror, tetapi jumlah serangan teror yang terjadi sedikit sekali. Juga kalau kita lihat bagaimana akibat dari serangan itu, kalau kita lihat misalnya pemboman Makassar, ada 2 orang pembom yang tewas pada waktu itu. Tidak ada fatality yang lain, tapi jumlah orang yang ditangkap sudah sekarang ini melebihi sekitar 50 orang, termasuk yang ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021. So, saya kira soal penangkapan itu harus dipikirkan kalau nanti kita melihat bagaimana akibat penerapan cap teror terhadap OPM. Karena salah satu dampaknya
bisa peningkatan jumlah orang yang ditahan walaupun tidak langsung terlibat dengan aksi teror. Itu harus dipikirkan. Ya. Oke, nah coba kita lihat salah satu peristiwa yang sangat menarik dan mungkin tidak langsung dikaitkan dengan COVID, tapi saya begitu tertarik oleh soal bom Makassar dan bagaimana hubungan ke pemboman Holo pada tahun 2019. Jadi coba saya cepat hanya melihat garis besar dari hubungan ini. So kita semua tahu bahwa ada pemboman di Holo yang dilakukan oleh suami istri dari Makassar pada bulan Januari tahun 2019. Dan supaya kalian semua bisa melihat peta itu, harus melihat bahwa dari Makassar ada orang yang ke Nunukan, ke Tawau, akhirnya mereka berangkat dari Sandakan di Sabah, terus naik kapal ke Holo supaya ini jelas. Oke, kalau keluarga terdiri dari orang tua yang namanya Ruli dan Ulfa, yang fotonya di sini, suami istri, dan mereka sudah pernah coba ke Suriah melalui Turki pada tahun 2016. Akhirnya tidak bisa, mereka menunggu sekitar 9 bulan untuk nyebrang. Akhirnya ditangkap oleh polisi Turki dan dideportasi pada awal tahun 2017. Hanya ada salah satu anak mereka namanya Yusuf Ismail Saleh yang sekarang umurnya sekitar 14 tahun umurnya, yang berhasil nyebrang dengan orang lain yang ditemukan di safe house di Istanbul. Jadi antara keluarga ini semuanya ada satu yang berhasil dan sampai sekarang dia masih di kamp SDF di Suriah. Tapi yang lain semuanya ditangkap dan dideportasi ke Makassar. Nah, pada beberapa bulan setelah si Ruli ini dipulangkan, ternyata dia masih berjihad. Jelas tidak bisa ke Suriah, tapi pada waktu itu Marawi sudah menjadi panas. Jadi dia memutuskan untuk ikut berjihad di Marawi. Dia nyebrang ke Filipina dengan bantuan dari orang JAD yang pernah ke Mindanao. Sebetulnya ada orang namanya Suryadi Masud yang kasih kontak kepada dia. Dan akhirnya dia nggak bisa masuk ke Marawi karena lingkaran dari tentara terlalu kuat. Akhirnya dia ke Holo dan bergabung dengan Abu Sayyaf. Nah, pada akhir tahun 2018. Mungkin slide-nya digeser, Sydney. Slide-nya. Ya, tapi ini masih bisa, sorry. Ini masih saya mau ini. So dia minta keluarga bergabung di Filipina dan akhirnya semua keluarga datang dengan istri dengan didampingi oleh seorang WNI yang jadi orang buron dari peristiwa teror di Kalimantan Timur di Samarinda, kasus Oikmene pada bulan November 2016. Nah, mereka berhasil datang ke Zamboanga, terus mereka nyebrang ke Holo, terus ada pemboman Holo pada tanggal 27 Januari. Oke, nah keluarga itulah yang menjadi basis untuk penangkapan-penangkapan yang terjadi di Makassar pada tanggal 6 Januari tahun ini. Karena kalau kita kembali ke sini, salah satu anak namanya Cici di bawah ini ditangkap di Mindanao pada bulan Oktober 2020. Dan dari dialah ada info tentang keluarga yang lain, termasuk keluarga yang berkirim wang kepada dia waktu dia di Mindanao dengan Abu Sayyaf. Jadi mereka bisa kena
anti-terrorism financing law dan juga bisa kena undang-undang teror. Jadi info dari orang yang ditangkap di Mindanao adalah dasar untuk penangkapan yang terjadi di Makassar tanggal 6 Januari tahun ini. Dan waktu ada semacam raid razia dari polisi yang terjadi bahwa banyak kakak dan adik si Ulfa pembom Holo ditangkap, termasuk kakaknya Rizaldi tewas tertembak. Nah, yang lain semuanya ditangkap dan dari mereka juga ada beberapa nama dan info lain. Jadi dari keluarga ini penangkapan tambah terus sampai ada puluhan orang yang ditangkap. Tapi banyak orang marah dengan tewasnya Rizaldi. Kenapa? Karena Rizaldi adalah Amir satu kelompok sempalan JAD yang ada di Makassar yang dulu menjadi pengikut Ustadz Basri namanya yang meninggal di Nusa Kambangan pada tahun 2018. Rizaldi ada juga seorang yang sangat pro-ISIS yang juga pernah coba bergabung di Suria tapi ditangkap di bandara sebelum bisa berangkat. Nah, saya yakin, bahwa tewasnya dia adalah motivasi bahwa pemboman Katedral Makassar terjadi. Kenapa? Karena si Lukman yang menjadi pembom dan istrinya adalah pengikut Rizaldi. Dan mereka marah sekali atas tewasnya. Dan itu berarti bahwa kita harus tanya, kalau tidak tewas di Makassar dengan tanggal Januari, apakah pemboman Makassar akan terjadi? Mungkin juga sudah direncanakan. Jelas bahwa si Rizaldi adalah orang yang pro-ISIS yang punya banyak rencana untuk aksi amalia di Makassar. Tetapi saya kira kalau kita cari pemicu pemboman Makassar, mungkin kita harus mengkaitkan langsung dengan tewasnya Rizaldi. Nah, kita sekarang ini bisa melihat bagaimana cap teroris diterapkan sekarang ini. Dan kita harus tanya, apakah ada potensi untuk cap teror menjadi semacam self-fulfilling prophecy karena marahnya kelompok-kelompok yang sekarang mendapat label itu. Menurut saya, FPI bukan satu organisasi teroris. Itu satu organisasi preman, ya. Organisasi yang sangat intoleran, ya. Organisasi yang pakai kekerasan terhadap minoritas dan juga melakukan razia terhadap maksiat, iya. Dan sering razia maksiat, anti maksiat itu dilakukan dengan polisi di beberapa daerah pada waktu itu. Tetapi FPI sejak 98 sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah memakai alat bom setahu saya atau alat senjata api. Baru pertama kali dan kita masih menunggu info lebih lanjut pada saat ada pembunuhan terhadap pengawal pada bulan 2020. So FPI dicap organisasi teroris walaupun memang benar bahwa pada awal 2015
ada banyak pembayatan massal, bukan saja di Makassar, tapi di seluruh Indonesia. Di Makassar, di mana Munarman ikut dalam acara yang disponsor FPI Makassar dengan kelompok JAD Makassar yang dipimpin Ustadz Basri, yang hadir beberapa anggota keluarga Ulfa, termasuk Rizaldi, termasuk 3 adik atau kakak dia yang semuanya ada kaitan dengan FPI pada saat itu. Apa yang terjadi 3 bulan ayatan massal, FPI Makassar sudah jelas tidak setuju dengan arah ISIS dan melarang anggotanya tetap bergabung dengan Ustadz Basri yang jelas JAD Makassar dan jelas pro-ISIS. Jadi orang FPI yang pernah ikut pembayatan massal pada saat itu harus memilih. Mereka akan bergabung dengan FPI atau akan bergabung dengan JAD. Dan banyak orang tidak begitu jelas apa itu ISIS karena ISIS baru didirikan pada 1 Ramadan 2014. Pada awal 15 banyak orang masih sangat antusias tapi harus diklarifikasi apa sebetulnya hubungan ini dengan FPI pusat. Apakah benar bahwa kelompok ini adalah kelompok sempalan yang pernah diusir dari FPI? Kita harus menunggu hasil dari investigasi dari polisi. Nah, Maaf, Ya. slideshow apakah perlu saya bantu karena slide-nya tampaknya tidak bergerak. Apakah perlu saya bantu? oh, jadi sekarang ini ada apa? Masih lama ini yang slide-nya masih yang tadi. Ya, belum. Oke. Oh, Terus. oke. Karena saya oke. Maaf sekali. Saya Oke. oke. Jadi Anda nggak pernah lihat yang ini? Ya, yang tadi belum karena itu. Oh, oke. Sorry. Oke. Nanti bisa di-share Oke, nanti dengan di-share. para Oke, peserta. Oke. saya siap. Makasih. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat soal OPM, menurut saya ada beberapa faktor kenapa mungkin ada keputusan dari pemerintah Jokowi untuk memakai cap teror terhadap mereka. Satu, bahwa jelas bahwa kekerasan apalagi di Pegunungan Tengah di Papua meningkat terus. Jadi walaupun ada pendekatan security di Pegunungan Tengah, misalnya Intan Jaya, Lani Jaya, Puncak, dan daerah Timika, tidak ada dampak sama sekali. OPM sekarang lebih kuat daripada 2-3 tahun yang lalu. Mereka punya strategi yang lebih jelas mulai pada akhir tahun 2018 untuk meningkatkan perang terhadap negara Indonesia, dan juga sekarang ini mereka menguasai lebih banyak daerah di Papua daripada sebelumnya. Jadi mungkin itulah menjadi salah satu faktor kenapa cap teror mau diterapkan di sana sebagai alat baru untuk melawan kelompok separatis. Menurut saya itu sangat keliru, tetapi saya ingin melihat beberapa faktor lebih dulu. Yang kedua, bisa saja bahwa
pemerintah ingin memakai undang-undang anti teror yang jelas lebih luas daripada KUHP untuk melawan kelompok OPM karena laporan Intel bisa dipakai sebagai bahan bukti, info elektronik bisa dipakai padahal di bawah KUHP tidak bisa. So mungkin mereka ingin melakukan itu dan juga mereka mungkin kirim Densus 88 yang jauh lebih canggih teknologinya tapi juga lebih skilled daripada tentara biasa ke Papua untuk melawan OPM yang tambah kuat. Itu bisa juga menjadi salah satu faktor. Ada juga satu faktor lain yang mungkin bisa dipikirkan. Sejak awalnya muncul undang-undang anti teror pada tahun 2003, ada pengeluhan dari kelompok Islam bahwa undang-undang itu hanya dipakai terhadap orang Islam dan tidak pernah dipakai terhadap orang lain walaupun kejahatan-kejahatannya sama. Misalnya menembak polisi atau menembak tentara. Kalau 2 orang JAD melakukan penembakan polisi dengan motor drive-by shooting, mereka kena undang-undang teror. Kalau sampai sekarang ini ada orang Papua yang menembak polisi, mereka kena makar atau kadang-kadang kejahatan biasa. Kenapa ada bedanya seperti itu? Banyak orang Islam, apalagi Islam garis keras, menanyakan soal itu. Nah, sekarang ini bahwa ada kampanye dari pemerintah Jokowi yang anti-Islamis, kalau kita melihat apa yang terhadap kepada HTI dan FPI dan kelompok-kelompok lainnya, mungkin argumentasi seperti itulah lebih menonjol daripada sebelumnya bahwa kita perlu balance dalam suasana seperti ini. Saya nggak tahu, tapi itu juga bisa jadi salah satu consideration. Tapi menurut saya, keputusan seperti ini ada potensi untuk menjadi sangat kontraproduktif. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana reaksi orang Papua terhadap stigmatisasi separatis yang menjadi salah satu pengeluhan pada waktu ada gerakan anti-rasis dan Papuan Lives Matter di Papua setelah kekerasan tahun 2019. Saya kira kalau stigmatisasi separatis itu satu hal, tapi stigmatisasi sebagai teroris jauh lebih parah dan bisa menjadikan mereka jauh lebih merasa teralienasi daripada sebelumnya. Itu satu faktor. Juga salah satu aspek dari cap teror, biasanya orang pemerintah tidak pernah ingin bernego dengan teroris. Padahal dengan insurgent, pintu selalu masih buka sedikit untuk berdialog atau mediasi atau negosiasi karena mereka punya tujuan yang terbatas dan yang bersifat politis. Nah, apakah dengan mengecap mereka orang teroris, apakah itu berarti bahwa pintu akan ditutup secara mutlak terhadap bentuk mediasi atau dialog apapun? Itu harus dipikirkan. Dan juga persepsi orang Papua terhadap kemungkinan itu juga harus dipikirkan. Tetapi mungkin yang saya paling khawatir itu justru bahwa kita akan melihat jauh lebih banyak orang Papua ditangkap dengan keadaan penjara yang sangat buruk di Papua dengan
sidang-sidang menjadi satu saat untuk membuat gerakan di jalan dengan akibat macam-macam. So, saya khawatir bahwa keadaan konflik di Papua justru akan memburuk dengan designasi OPM sebagai teroris. So, saya kira mungkin saya berakhir di sini dan kita bisa membuka untuk diskusi. Oke. Maaf sekali tentang slide dulu, tapi nanti kalau mau lihat bisa saja. Ya, terima kasih banyak Sydney. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan Sydney, ya, mulai dari isu katakanlah dinamika ekstremisme kekerasan di masa pandemi tadi yang sudah dipaparkan dengan beberapa data-data yang menarik. Lalu yang kedua juga engagement katakanlah FPI ya, atau katakanlah upaya politik yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah untuk menarik katakanlah untuk diberlakukan sebagai semacam gerakan teroris yang saya kira bersifat problematik tadi kira-kira disampaikan oleh Bu Sydney. Mungkin saya memberi catatan sedikit di situ Bu Sydney. Saya melihat engagement itu tampaknya mengeras ya, atau potensi ke arah sana mengeras ketika setelah pemilu 2019, ketika ada apa namanya gerakan penolakan terhadap hasil pemilu, ada teman-teman saya yang berada di lingkaran FPI yang mengatakan bahwa yang luar biasa dari berbagai kelompok penolak hasil pemilu pada FPI, sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan di beberapa tempat itu. Jadi tampaknya itu perlu dilacak juga engagement mulai dari situ. Jadi mulai dari kegagalan pasca pemilu 2019 itu kan FPI menjadi bagian dari itu ya, bagian yang saya kira dikalahkan oleh pada 2019 dia mendukung Joko Prabowo, kemudian radikalisasi termasuk kekerasan setelah di persidangan itu, itu yang saya menangkap ada teman-teman saya yang berada di sana yang menceritakan munculnya luar biasa gejala radikalisasi yang sangat pada waktu itu. Mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Dan yang terakhir saya kira mengenai Papua, perkembangan terkini yang saya kira kebetulan hari ini juga PSKP ada agenda dengan Komnas HAM di Jogja, jadi sehingga jadwal ini saya ajukan, persis kita bicarakan mengenai Papua. Karena kita khawatir dengan pendekatan katakanlah kemiliteran yang dilakukan pemerintah ini saya kira akan produktif. Yang kita khawatirkan menutup jalan-jalan dialog yang tadi disampaikan oleh Bu Sydney, saya kira itu sangat valid. Jadi itu concern tentu saja jalan solusi Papua adalah solusi damai seperti yang sudah kita lakukan dengan sangat di Aceh, kira-kira begitu ya. Bagaimana saya kira model resolusi konflik jam tentu saja dengan banyak sekali modifikasi adaptasi untuk dilakukan di Papua. Saya kira itu beberapa poin-poin yang sangat menarik untuk kita. Maaf nanti jam 3 persis saya sudah harus karena saya ditunggu teman-teman Komnas HAM di Jogja, bahkan mereka sudah mulai. Karena itu saya ingin memberi kesempatan beberapa teman tadi sudah menghubungi saya untuk waktu diberi kesempatan untuk berbicara. Mungkin bisa mulai dari Mas Taufik Ali. Mas Taufik tadi sudah menjapri untuk mengontak, meminta waktu untuk bicara. Silakan Mas Taufik, nanti teman-teman yang lain yang berkeinginan untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan ke Bu Sydney bisa chat di bawah, menulis chat atau mengontak atau menulis atau memberi tanda saya kira di sini. Di Zoom. Silakan, Bang Taufik. Terima kasih, Mas Najib. Mau juga tidak bersuah ini. Ya betul. Bu Sydney, ya, kehormatan bisa mendengar presentasi yang luar biasa. Saya sependapat dengan Ibu Sydney bahwa FPI secara organisatoris memang bukan organisasi teroris. Ya. Ketika saya membuat pemetaan dinum behavior organisasi yang paling toleran, paling inklusif, seperti kelompok tarekat dan sufi yang banyak bernaung di dalam NU, lalu kemudian yang punya social seperti Muhammadiyah, ke kanan lagi kita mendapatkan yang politically oriented organization yang diantaranya berbentuk partai politik seperti PKS, lalu di situ ada juga kelompok-kelompok yang NKRI bersyariah. FPI melakukan kekerasan tapi saya pikir tidak masuk di dalam kategori terorisme. Namun Ibu Sydney, situasi ini berubah ketika tahun 2016.
ketika Bahtiar Nasir memimpin demo 4.11, di situ FPI mulai ikut berkolaborasi di dalam unsur-unsur demonstran 4.11 itu, mungkin tidak diketahui publik, tetapi kombatan Syria ex Jabhat Nusra itu berkumpul di Istiqlal dan memang ada senario-senario kekerasan yang kebetulan bisa diantisipasi. Bentuk antisipasinya antara lain adalah dengan menghadirkan massa yang not so interested in violence. Mereka ini adalah kelompok kelas menengah kaya yang ingin memandang demo 4.11 untuk menolak Ahok itu sebagai sebuah pilgrimage lokal, begitu ya. Mereka ingin eksis sebagai tokoh yang ikut memperjuangkan Islam, ikut bersama-sama menolak penista agama. Lalu caranya apa? Adalah dengan melakukan pilgrimage ke Monas. Itu dilakukan sehingga banyak massa yang 4.11 itu hadir dan bahkan dihadirkan, saya pikir, karena di situ kalau Ibu dan Bapak lihat sekalian, ada ibu-ibu yang datang ke sana dengan kacamata yang harganya 2-3 kali UMR, ya, UMD Jakarta. Nah, kemudian mereka yang ngadem di Mall GI sebelum demo dan sesudah demo, dan mereka resah karena harus jemput anaknya di sekolah mahal. Mereka ini yang tidak punya appetite untuk kekerasan, dan itu membuat demo 4.11 bisa berlangsung damai, sehingga rencana itu gagal. Tetapi 212, FPI justru lebih menonjol karena Bahtiar Nasir punya kasus, dan di situ kedekatan FPI dengan kelompok-kelompok radikal mulai menguat, dan seperti disampaikan Mas Najib tadi, memang ada kristalisasi kekerasan itu di dalam proses FPI terkait juga dengan faktor-faktor politik. Nah, itu satu sisi. Jadi apakah kemudian itu organisasi ini sudah turn out to be a terrorism organization? Saya pikir sekarang sudah tidak bisa dilihat karena FPI secara de jure sudah gagal, hanya tinggal kumpulan-kumpulan simpatisan. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa mereka yang ditangkap dari kelompok condet maupun mereka yang terindikasi terafiliasi dengan FPI dan juga mengikut kepada JAD, saya pikir ada continuum behavior dari simpatisan FPI. Mereka pada awalnya intoleran, kemudian meningkat menjadi radikal. Sejalan dengan peningkatan dalam tanda petik keagamaan mereka, maka mereka mencari the more radical and violent organization, and therefore they goes to organisasi semacam JAD. Jadi ada proses perjalanan spiritual menuju Islam yang sangat keras. Ini saya pikir dialami oleh sejumlah pihak, dan memang tolong dipersingkat ya Mas Taufik. Baik. Teman-teman polisi memang kemudian menggunakan perjalanan itu sebagai cap gitu ya, stigmasi bahwa FPI adalah organisasi teror yang terjadi. Saya kira hanya ingin menambahkan itu. Saya yang Papua nanti aja. Terima kasih, Mas. Oke. Makasih Mas Taufik. Sydney, ada komentar singkat atau kita lanjut ke pertanyaan lain? Saya kira bisa lanjut saja. Saya masih yakin bahwa walaupun banyak yang disampaikan oleh Mas Taufik memang jelas benar, saya masih kurang yakin bahwa pada akhir tahun 2000 radikalisasi FPI sudah bisa dibilang masuk ke aksi terorisme. Ya. Oke, terima kasih Bu Sydney. Ini ada pertanyaan dari Mas Heri di chat ya, mengenai bagaimana perkembangan kelompok teroris yang ada di sosial media. Apakah ada kaitan antara aksi-aksi teror selama 2000-2001 dengan sosial media, Bu Sydney? Mungkin itu. Ya, saya kira banyak contoh yang bisa lihat bagaimana sosial media menjadi salah satu alat untuk saling ketemu, bisa memperkuatkan rasa seperti solidaritas antara orang-orang yang pro ISIS, karena yang bergabung sampai melakukan aksi banyak
ada kaitan dengan JAD apapun, mereka kelompok independen atau kelompok otonom. Tetapi ada misalnya kelompok Sibolga di mana akhirnya ada Ya. pemboman oleh istri dan salah satu orang yang ditangkap. Kelompok itu mulai dengan satu diskusi online tentang bagaimana merakit bom. Akhirnya mereka membentuk satu kelompok dan orang-orang yang terlibat tidak pernah saling mengenal secara tatap muka sama sekali. So I think that kita melihat salah satu akibat daripada sulitnya mengadakan pengajian ekstrim sekarang ini, yang dulu menjadi tempat di mana hampir 95% dari orang radikal saling ketemu. Kalau sekarang ini lebih sering terjadi online daripada face to face. Oke, makasih Sydney. Ini ada dua orang yang raise hand. Saya kira saya ingin mulai dari Bung Raffendi Jamin dulu tadi. Bung Endi, ini aktivis senior HAM kita ini, silakan menyampaikan. Baik. Terima kasih. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Bung. Bisa. Ya. Oke, saya sambil nyupir soalnya. Hati-hati. Stop dulu kalau perlu. Ini lagi macet. Oke. Lanjut. Begini, saya punya satu komentar dan satu pertanyaan. Komentar pertama, saya kira agak judulnya ini adalah countering violent extremism semasa pandemi. Itu pandangan Sydney mengenai kelompok Islam ya yang memandang ini sebagai situasi yang menguntungkan dalam operasi-operasi sekecil apapun. Tapi saya kira agak kurang tepat kalau itu dibandingkan dengan KNPB ya, yang memandang COVID ini sebagai sebuah momentum mereka untuk mengembangkan kekuatannya untuk operasinya. Itu saya kira begitu. Nggak tahu bagaimana tanggapan Sydney. Yang kedua pertanyaan saya juga sangat terkejut ketika pemerintah di bawah Jokowi ini akhirnya mengkategorikan kelompok bersenjata OPM ini sebagai kelompok teroris. Padahal sejak dulu saya selalu mengatakan ada ketidaktegasan di dalam penindakan operasi counter insurgency ini. Dari satu, pihak polisi bertahan ini adalah proses penegakan hukum, makanya disebut istilah KKB, bertahan dengan istilah KKB. Sementara yang kita ketahui, OPM ini mempunyai garis politik terkait dengan kelompok bersenjata ini punya garis politik dengan OPM. Seharusnya adalah hukum perang yang mengelola atau yang mengatur konflik counter insurgency ini, bukan hukum proses penegakan hukum, sehingga jelas tentara lah yang akan menjadi ujung tombak dalam operasi counter insurgency. Ya, jadi itu saya kira ketidaktegasan ini. Pertanyaan saya adalah pada Sydney, kenapa polisi ngotot bahkan ketika ada usul dalam rapat-rapat internal untuk merubah ini menjadi satu jelas seperti zaman GAM itu adalah counter insurgency ya. Tapi ini tetap mempertahankan KKB. Ya, jadi kenapa polisi tetap bertahan? Saya ingin tahu apa pandangan Sydney. Terima kasih. Oke, makasih Bung Endi. Sydney, silakan. Ada beberapa hal di sini. Saya kira kalau COVID, kita bisa melihat pada awalnya COVID masuk ke Papua atau terasa di Papua sekitar bulan Maret, bulan April. Yang menarik, akibatnya adalah untuk memperburukkan hubungan antara Jakarta dan Jayapura. Karena pemerintah ingin terus-menerus membuka jalur kapal dan pesawat masuk ke Papua dari luar. Padahal pejabat Papua ingin menutup Papua supaya
COVID tidak masuk karena mereka yakin pada saat itu bahwa COVID adalah salah satu virus yang dibawa orang non-Papua ke Papua. Dan memang benar bahwa salah satu super spreader di Papua pada bulan Maret itu adalah jemaat tabligh yang pulang dari peristiwa di Goa atau acara besar di Ya. Goa. Dan mereka adalah salah satu kelompok yang dengan cepat menyebarkan COVID dari pantai utara Papua pada saat itu. Jadi pembedaan pendapat antara Pemda setempat dan Jakarta tentang apakah Papua harus terbuka atau bisa pemerintah provinsi punya wewenang untuk mengatur apakah Papua terbuka atau tertutup. Itu jadi masalah besar. Yang juga benar, pada saat yang sama, OPM dengan juru bicara Sebi Sambom sudah menawar kepada pemerintah Indonesia bahwa mereka bersedia ceasefire untuk membiarkan orang medis masuk ke daerah yang dikuasai oleh mereka. Tetapi saya kira jelas bahwa tawaran itu satu tidak pernah akan diterima oleh pemerintah. Tapi jelas kelompok Sebi Sambom begitu banyak bilang A dan melakukan B. Saya kira sulit untuk mempercaya dengan tawaran seperti itu dan tidak pernah dilaksanakan. Oke. Terus yang terakhir mungkin yang mengenai polisi tadi gimana Sidney dari Raffendi? Mengenai polisi yang bisa ulangi dengan singkat? Yang tentang polisi yang kedua, poin kedua, Andy. Ya, poin kedua, kenapa polisi bertahan untuk menyebut kelompok separatis bersenjata ini sebagai KKB? Ya, hanya untuk operasi penegakan hukum. Kenapa? Karena kita melihat yang sama di Aceh sebetulnya. Sejak 99 sampai dengan sekitar 2004 atau mungkin pada saat tsunami juga dicap KKB oleh pemerintah. Jadi kalau kelompok OPM dicap KKB oleh polisi dan tentara itu bukan sesuatu yang baru. Mereka jelas ingin merendahkan kelompok insurgent ini dan mau membuat mereka seperti penjahat yang biasa. Itu seperti Abu Sayyaf di Mindanao dicap bandit oleh pemerintah Filipina. Itu juga untuk mengkecilkan mereka supaya tidak dilihat sebagai gerakan bersenjata yang benar. Oke. Ya. Oke, thank you Sidney. Berikutnya ada Bung Farid Budi Prabowo ini, ada seorang aktivis yang menyusup ke kantor Setwapres kayaknya. Set kabinet ya. Oke, silakan Bung Farid. Ya, terima kasih Mas Najib, Bu Sidney yang kami hormati. Saya masih ingat pada awal pandemi saya mengikuti webinar juga di Indonesian Update waktu itu, kalau tidak salah Ibu Sidney bersama Pak Markus. Pada waktu itu Bu Sidney memprediksikan bahwa karena situasi pandemik maka akan less likely serangan teroris, dan memang itu terbukti baru muncul sekitar awal tahun. Tapi memang waktu itu Bu Sidney memberikan warning bahwa karena adanya sirkulasi ujaran kebencian dan mungkin konten-konten yang cenderung berbau radikal, akan ada peningkatan ketidakpuasan atau kebencian pemerintah, dan diprediksikan hasil dari dalam tanda kutip propaganda itu akan meningkatkan massa FPI waktu itu. Tapi
kemudian ketika setelah pasca FPI ini dilarang, bagaimana potensi dari mereka-mereka yang katakanlah menjadi korban dari speech itu untuk berhasil diradikalisasi, katakanlah sejauh mana mereka yang sudah dipengaruhi ini akan menjadi bisa perilaku radikal yang pada konkretnya bisa melakukan serangan bom seperti di Makassar ataupun Mabes Polri. Demikian dari saya, matur nuwun Mas Najib dan Makasih. terima kasih sebelumnya. Yuk. Jadi itu memang seperti saya bilang waktu saya tanya apakah tuduhan terhadap FPI menjadi self-fulfilling prophecy, ya? Apakah mereka bisa menjadi begitu marah bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada hanya premanisme saja? Saya kira kemungkinan masih kecil, apalagi kalau kita lihat sikap dari Rizik sendiri yang mencoba menenangkan anggota FPI. Ya, ada kelompok sempalan yang ditemukan di Condet, tapi saya kira kalau kelompok yang lebih besar dan lebih inti dari FPI, saya kira mungkin mereka akan tetap taat kepada Rizik. Yang menarik, saya kira banyak orang lupa bahwa sebetulnya secara teologi tidak ada titik temuan sama sekali antara FPI dan JAD atau ISIS. Karena kalau kita lihat latar belakang FPI itu tradisionalis. Sebagian besar dari latar belakang NU. Mereka sama sekali tidak senang dengan melarang maulid sebetulnya. Kita lihat berapa orang hadir pada acara maulid Rizik. Kalau itu dilarang oleh ISIS, bagaimana? So, saya kira kemungkinan bahwa kita akan lihat banyak orang nyebrang mungkin sedikit sekali. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Sydney. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum ada saya ingin menanya tadi Sydney, dari paparan Sydney tadi, menunjukkan betapa tingginya angka penangkapan selama pandemi, kira-kira begitu ya, ada sekitar 250, dan sebagian saya kira itu orang-orang atau DPO senior ya, termasuk Karnen, seingat saya, di Sumatera, itu yang sudah belasan tahun sejak bom Bali saya kira dicari, tidak tertangkap dan baru tertangkap kira-kira beberapa bulan yang lalu di Sumatera. Dengan angka kecilnya aksi terorisme yang tadi ditunjukkan itu. Apakah itu ada kaitannya juga dalam artian bahwa sesungguhnya itu langkah semacam preemptif yang dilakukan oleh Densus ya, atau kepolisian itu cukup berhasil, artinya mencegah angka eskalasi insiden terorisme itu yang bisa jadi akan besar jika tidak dilakukan penangkapan yang secara masif. Artinya penangkapan masif itu legitimate, itu efektif mencegah terjadinya kekerasan teroris atau seperti apa? Mungkin kaitan dua hal itu apakah bisa dielaborasi Sydney? Saya kira jelas bahwa ada banyak aksi amalia yang dicegah oleh Densus. Jelas, karena ada yang hampir siap dilakukan dan tetap ditangkap sebelum bisa terjadi apa-apa. Tapi apakah seharusnya jumlah yang begitu banyak ditangkap? Saya kira mungkin tidak. Kenapa? Karena kalau mereka dibawa ke pengadilan, mereka hanya dikasih hukuman 2 tahun atau 2 tahun setengah. Berarti bahwa hampir tidak ada arti dan dengan cepat, apalagi dengan waktu ditahan, mereka dikeluarkan lagi, dibebaskan lagi. Dan sudah bisa atau bergabung lagi, atau mungkin mereka tidak pernah menjadi ancaman. Itu bisa saja terjadi. So, saya kira bisa terjadi dua hal, bahwa benar bahwa banyak aksi dicegah, tapi juga mungkin ada sedikit lebih banyak orang ditangkap daripada 100%
perlu untuk aksi preventatif. Oke. Tapi saya Yap. mau jawab soal Zulkarnain dan orang-orang JI yang ditangkap. Karena Yap. mereka adalah special group, saya kira. Sekarang ada lebih dari 100 JI yang ditangkap. Mereka sejak 2007 dan semacam kontak senjata di Poso tidak pernah melakukan aksi terorisme di Indonesia. Tetapi mereka adalah satu-satunya organisasi yang punya long-term strategy. Jadi mereka punya strategi jangka panjang sampai 25 tahun ke depan. Tidak ada organisasi kecuali JI yang begitu pintar. Yang kedua, mereka juga ternyata sudah kirim puluhan orang ke Suria untuk training dengan gaya modal Afgan, di mana mereka dikirim untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang sampai 1 tahun, untuk terus kembali ke Indonesia dengan keterampilan combat. Nah, kenapa mereka pakai itu? Bukan karena mereka punya rencana sekarang ini untuk melakukan sesuatu, tetapi justru menurut strategi jangka panjang, lambat laun Indonesia akan menjadi semacam negara Islam yang perlu tentara, yang akan perlu tentara, dan orang ini yang terlatih di Suria akan menjadi inti dari tentara tersebut. Kayak regular army-nya begitu? Regular army. Nah, mereka juga punya strategi, namanya strategi Tamkin, di mana mereka udah melihat mereka melihat aksi banyak organisasi non-violent dan aksi organisasi violent. Dan mereka melihat bahwa kalau betul-betul mau mendirikan satu negara Islam, justru yang lebih berhasil adalah organisasi non-violent melalui regulations dan syariah, undang-undang syariat setempat dan seperti itu. Dan mereka terus melihat bahwa yang kita harus melakukan adalah infiltrasi politik. Dan mereka ingin mengkopi seperti PKS dan HTI dulu mungkin untuk menyusupkan anggotanya ke beberapa instansi dengan harapan bahwa kalau terjadi satu krisis di Indonesia, entah itu krisis ekonomi atau krisis politik, mereka bisa seperti memanfaatkannya dan akhirnya mengambil alih dan menjadi pemerintah baru. Itulah strategi mereka. Dan saya kira pemerintah agak terkejut melihat bahwa strategi itu bisa sampai melatih orang-orangnya di Suria. Dan karena itulah mereka mulai menangkap orangnya walaupun sampai sekarang ini belum ada indikasi bahwa mereka merencanakan sesuatu. Oke. Itu menarik mengenai transformasi pemikiran strategis dari JI itu sejak kapan dan siapa tokoh utamanya itu, Sydney? Tokoh strategisnya. Tokoh utama adalah Para Wijayanto, jelas, sebagai pemimpinannya. Dan dia juga adalah orang yang sedang membangun aset-aset ekonomi JI dengan membeli tanah, membeli kebun sawit dan alat-alat seperti itu. Dan dia betul-betul mengolah JI sebagai CEO, bukan sebagai kiai biasa. Oke, menarik sekali ya. Ya, ini Bung Taufik Ali juga menambahkan di chat. Neo JI sudah menyiapkan sumber pendanaan dan secara reguler sudah menggaji pengurusnya, lengkap dengan kendaraan dinas. Ya seperti CEO tadi Sydney bilang. Kira-kira begitu. Dan mereka pakai kotak amal itu di beberapa daerah untuk dapat banyak uang. Oke, sip.
Oke, ini ada pertanyaan dari ruang ngobrol ini, dari Budi. Apa FPI melakukan teror? Apa politis atau ideologis? Saya nggak tahu bahwa FPI melakukan teror. Saya kira kalau kita melihat orang condet, apakah itu FPI inti atau FPI sempalan saja? Kalau rinciannya tentang apa yang mereka lakukan dan kenapa, saya kira kita harus menunggu sidang. Oke, ya. Oke, ya. Oke, Sydney, ya. Saya menangkap. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin mendengar sebenarnya dari Iwan ini, Iwan Lapasere dari Palu yang mungkin bisa memberi update sedikit mengenai Poso. Seperti apa perkembangan di Poso terakhir ini, Iwan? Atau mungkin juga ada beberapa komen atau pertanyaan buat Sydney. Iwan Lapasere, Anda monitor? Ya, Mas. Oke, silakan, Ya. Wan. Anda, Wan. Wah, ini langsung disuruh ngomongnya. Tapi setidaknya gini, perkembangan terakhir sebenarnya yang diamati ya, memang kalau dilihat dari situasi lapangannya juga sebenarnya menurun ya. Eskalasi di sana sebulan terakhir setelah masuki puasa. Tapi kan biasanya juga kita tidak menutup kemungkinan dalam momentum seperti begini Ramadan ada aja teriak-teriak yang terjadi di gunung ya. Gunung Biru dan sekitarnya. Tapi kan itu tidak ada. Operasi militer masih tetap terus jalan dan situasi di ini juga di kota misalnya juga situasinya tidak seperti yang kemarin-kemarin, normal lah menurut kita. Tapi kan juga yang perlu juga dalam diskusi kita yang bulan kemarin itu Mas, ya kita juga bisa melihat misalnya ex-kombatan ini misalnya keluarga-keluarganya juga itu kan kurang perhatian. Sampai sekarang kita kan sudah sepakat soal itu, tidak ada perhatian di mereka. Tapi kan misalnya keberlangsungan hidup mereka itu juga kan perlu dilihat seperti apa. Apa sih sebenarnya pola pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dari BNPT sendiri misalnya ketika keluarga mereka yang lagi ditahan, apakah aktivitas mereka dalam dalam taklim-taklim, dalam kajian-kajian itu jalan atau tidak. Nah, sehingga anak-anaknya pasti akan ikut. Nah, ini apakah dilakukan pemantauan atau tidak? Kan ini tersebar nih, bukan cuma di Poso, tapi kan di mana-mana, di pesisir, ataupun juga Malino, di Ampana, di Luwuk sana, ya. Di Malino misalnya, yang menjadi komunitas yang paling kuat misalnya, yang jauh dari itu kan juga tidak dikawal dengan baik. Kita mau melakukan monitoring itu kan juga cukup jauh, misalnya seperti apa, dan hubungan kita dengan mereka, dengan teman-teman ini juga kan juga ada sekat yang juga masih barrier yang cukup tinggi misalnya, walaupun mereka juga membangun kepercayaan misalnya di Palu dan di Poso misalnya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan karena tiba-tiba kok kita tahu anaknya almarhum Santoso juga jadi korban. Ternyata dia juga sudah cukup lama di sana. Ya kita tahu dia ada di gunung, tapi aktivitas yang dia lakukan Ali Kalora misalnya itu juga tidak tahu dengan bagus. Tapi tiba-tiba kok meninggal kena tembak yang terakhir misalnya dengan 3 orang lain. Model-model supply gunung itu juga tetap jalan. Apakah operasi di sana juga itu bisa jalan tanpa monitoring terus misalnya apa yang sebenarnya dilakukan oleh aparat kepolisian ini di Poso misalnya. Nah, tiba-tiba nanti ada lagi letupan-letupan yang justru korbannya terlalu sadis misalnya yang dilakukan oleh mereka misalnya harus leher dan lain sebagainya. Mungkin itu. Seperti adat ini misalnya Ibu Sydney. Saya kira bahwa tepat sekali bahwa kita melihat secara lebih mendalam operasi tinombala di Poso dan Madagoraya selanjutnya dan juga sekarang ini di Papua. Kenapa pendekatan itu tidak berhasil? Dan apa faktor-faktor yang seperti merusak hubungan dengan masyarakat setempat tanpa mengetahui itu, dan juga soal yang penting sekali siapa yang beruntung dari konflik berlanjut. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak dijawab, saya kira soal perdamaian tidak mungkin. Ya. Mungkin satu lagi Sydney, saya ingin menanyakan kaitan mungkin radikasi khususnya Poso dengan dengan NTB, dengan Bima terutama. Saya kira simpul tertakhir yang menarik adalah mengenai Bima ya. Jadi satu daerah yang tidak pernah terlanda konflik, tapi saya kira
menjadi resources yang penting untuk kelompok-kelompok di Poso paling tidak, atau bahkan di tempat lain, termasuk punya link ke Filipina Selatan barangkali. Mungkin Anda bisa sedikit mengulas sedikit linkage Bima dengan yang lain-lain itu. Bima sangat menarik karena tidak benar bahwa tidak ada hubungan dengan aksi-aksi ekstremisme sebelum Poso. Kalau kita lihat aksi Cekini pada masa Soekarno sudah dilaksanakan oleh orang Bima. Ada orang Bima yang terlibat di Darul Islam pada saat ada orang Bima yang terlibat di aksi Talang Sari di Lampung pada 89. Sampai pada waktu Komando Jihad, antara lain yang ditangkap adalah Bapak Ustadz Abrori yang notabene menjadi ketua kelompok pro-ISIS di Bima. Jadi sebetulnya ada sejarah jangka panjang di Bima di mana saya kira hubungan dengan Poso terjadi melalui orang Bima yang belajar di sekolah JI di Jawa. Itu pertama kali bahwa kita melihat link yang sampai sekarang menjadi begitu inti antara Bima dan Poso. Oke. Ya, betul, menarik. Berapa orang dari JI atau DI bahkan tadi ya, ternyata memang berafiliasi dari Bima ya. Jadi kalau ditarik sejarahnya panjang sebenarnya ya, kira-kira begitu ya dengan Bima. Oke, ini ada komentar sedikit dari Ali Muhdi mengenai OPM ini. Apakah OPM ada aktor intelektual dari dalam dan di luar negeri? Kira-kira siapa? Kira-kira begitu sih engagement OPM ini. Saya kira aktor utama dari OPM betul-betul di dalam negeri dan adalah organisasi seperti semua organisasi etno-nasionalis yang betul-betul muncul dari akar rumput. Benar bahwa ada banyak aksi dari diaspora Papua yang sangat aktif di Australia, di Eropa, di Amerika, malah di beberapa daerah lain seperti Senegal. Tetapi harus diketahui bahwa orang yang paling banyak terkenal di luar negeri, yaitu Benny Wenda, sebetulnya tidak ada banyak pengikut di dalam Papua. Dilihat sebagai orang yang sangat narsisis, yang sangat egoistis, yang hanya ingin mau membesarkan diri. Padahal banyak aktor lain kerja lepas untuk menolong keadaan yang begitu buruk di Papua. So, walaupun Indonesia tidak mau bahwa apa yang terjadi di Tim-Tim terjadi lagi di Papua dan banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah seperti di latar belakangi soal Tim-Tim. Saya kira bahwa harus dilihat bahwa gerakan insurgen di Papua betul-betul muncul dari bawah dan betul-betul murni mau menjadi merdeka. Itu bukan sesuatu yang dibikin dari luar. Oke, terima kasih banyak Ibu Sidney dan teman-teman sekalian karena kita sudah mendekati jam 3, jadi kurang 3 menit saya kira saya terpaksa mengakhiri kesempatan untuk bertanya jawab berdiskusi. Saya ingin menggunakan kesempatan singkat ini saya kira untuk mereview atau summary secara singkat paparan dan diskusi kita yang sangat menarik pada siang hari ini. Yang mulai kita bicara mengenai katakanlah dinamika ekstremisme kekerasan di masa pandemi. Yang menarik karena kemudian teman-teman katakanlah gerakan Islam, ekstremisme kekerasan ini jihadis terutama melihat pandemi sebagai
bantuan Tuhan, tangan Tuhan, kira-kira gitu ya. Sebagai tentara-tentara Allah, kira-kira begitu ya. Yang akan membantu memenangkan perjuangan Islam, kira-kira begitu ya. Jadi itu membuat saya kira munculnya semangat, meskipun kita menarik melihat karena bahwa ternyata aksi ekstremisme, terorisme tidak begitu menonjol, tidak besar ya. Angka yang tadi disajikan oleh Bu Sydney, saya kira menunjukkan kepada kita bahwa angka insiden terorisme tidak besar. Salah satunya bisa jadi langkah-langkah yang tadi pernah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah itu, ya pun juga tadi ada beberapa pertanyaan mengenai alasan dan legitimasinya barangkali. Berikutnya saya kira menarik, kemudian kita harus bicara mengenai fenomena kaitannya antara ekstremisme kekerasan itu dengan katakanlah tren radikalisme atau FPI tadi ya belakangan yang terakan banyak kita bahas ya. Apakah benar FPI menjadi organ teror misalnya atau mengalami transformasi dari gerakan intoleran, militan, vigilantes kira-kira gitu menjadi gerakan militan teroris. Saya kira masih banyak pertanyaan. Saya kira Bu Sydney memberi beberapa pertanyaan skeptik saya kira terhadap langkah pemerintah yang saya kira agak terburu-buru ya, agak kopoh-kopoh untuk cepat memberi label teroris kepada FPI. Saya kira perlu banyak pembuktian lebih jauh ya. Dan saya kira saya sepakat dengan itu, meskipun memang saya tangkap tadi ada beberapa fase yang memperkuat memang engagement itu. Meskipun bisa jadi mainstream leadership tidak mau tertarik ke arah sana, tapi provokasi dari berbagai pihak, masuk kelompok-kelompok politik yang kecewa dengan hasil pemilu 19, saya lihat cukup penting ya, mempengaruhi beberapa orang di sekitar itu. Dan terakhir saya kira ke OPM, ini ke PUA, sorry. Jadi ini perkembangan terkini, saya kira hari-hari ini sedang sangat panas, dan kebetulan saya sebentar lagi juga akan berbicara mengenai itu dalam forum kecil dengan Komnas HAM. Saya kira kita semuanya concern dengan perkembangan terakhir di Papua, terutama kita nggak tahu di balik kebijakan pemerintah untuk memberi cap teroris kepada KKB, kepada kelompok Papua. Tapi di sisi lain saya kira pemerintah juga secara eksplisit saya mengatakan bahwa akan menempuh jalan dialog. Jadi saya nggak tahu. Jadi sepertinya ada strategi ganda yang dilakukan oleh negara. Di satu sisi akan melakukan seperti tidak ingin terlihat kalah, karena saya kira kemarin memang pukulan yang sangat keras saya kira bagi pemerintah. Seorang perwira tinggi BIN ya terbunuh di lapangan, saya kira cukup melukai ya. Saya kira mempermalukan secara besar-besaran juga saya kira negara, sehingga saya kira negara perlu melakukan sesuatu yang mengatakan bahwa tidak takut atau tidak kalah, kita bahkan bisa siap bergerak lagi, meskipun saya harap tidak tertutup pintu dialog itu. Dan itu antara lain yang ingin kami lakukan ya, teman-teman dengan teman-teman Komnas, teman-teman LIPI dan lain-lain hari ini akan kumpul di Jogja untuk membicarakan mengenai itu, bahwa kita tetap harus membuka ruang-ruang dialog itu, dan saya kira itu satu-satunya solusi untuk Papua untuk jangka panjang, untuk perdamaian jangka adalah dialog ya, negosiasi seperti yang kemudian kita lakukan di Papua dan di Aceh, dan itu saya kira menjadi kisah sukses yang luar biasa ya untuk di dunia. Saya kira itu catatan terakhir dari saya, mencoba merangkum pembicaraan kita yang panjang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Sydney, luar biasa. Sangat berterima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah terlibat sampai akhir ini, juga masih cukup banyak ada aktivis-aktivis senior bergabung di sini. Terima kasih ya. Semoga kita nanti bisa sambung lagi dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf saya harus segera menutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih. Yuk. Sama-sama semuanya. Terima kasih.